Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Anies Baswedan pembawa petaka di Sumedang dan Jakarta, ditulis oleh Manuel. Anies Baswedan ini sepertinya merupakan sebuah pembawa petaka di daerah tempat dia ada. Kita tahu betapa sulitnya warga Jakarta saat ini mengalami kesulitan di bawah kepemimpinan orang yang dipilih lewat kampanye ayah dan mayat. Kita tahu se-Indonesia bahwa Anies ini rasis. Orang yang dimenangkan oleh Rizik dan pengikutnya lewat cara-cara rasis ini menjadi sosok yang berbahaya bagi demokrasi. Selain membawa petaka bagi demokrasi, ada yang aneh dari orang ini. Panen raya yang dilakukan di Sumedang pada tanggal 11 Juni, 7 hari kemudian Wabub juga panen virus. Sekarang ini kita tahu bahwa sesuai narasi yang diberitakan oleh pemerintah daerah dan angka-angka COVID yang dibesar-besarkan di media sosial, Jakarta dan Jawa Barat tidak dalam fase baik-baik saja. Katanya penyebaran virus ini semakin lama semakin gila. Para pemimpin daerah pun ramai-ramai suruh orang nggak usah keluar-keluar, ngendok di rumah dan kerja dari rumah. Tak peduli dengan orang-orang yang ingin bepergian untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jakarta dan Jawa Barat termasuk daerah yang katanya paling banyak penularannya. Tapi apa yang dilakukan pemimpinnya? Malah melakukan safari politik, bertemu, minum teh botol, dan sebagainya. Saya nggak tahu apa yang ada di otak orang ini. Apakah mereka lagi bangun koalisi? Ya silakan saja mau bangun koalisi. Tapi ya jangan jadi super spreader gitu dong. Akhirnya Wakil Bupati Sumedang pun kena virus COVID 7 hari setelah Anies panen raya di tempat yang bukan dia jadi pemimpinnya dan kemudian didiamkan. Anies ini diduga menjadi super spreader di DKI Jakarta dan Jawa. Dia melakukan safari politik dengan nafsunya, saking ingin jadi presiden gitu. Sebenarnya ada beberapa petaka yang dibawa oleh Anies selama dia ada di Jakarta dan beberapa tempat. Selain Sumedang, dia jadi sumber petaka bagi warga DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta sekarang mengalami kesulitan dalam mendapatkan rumah sakit untuk isolasi. Karena apa? Karena gubernurnya tidak memikirkan rakyatnya. Apa yang dilakukan orang ini hanyalah pencitraan. Dia sengaja diwawancara tanpa menggunakan masker. Mau apa dia? Lalu Deddy Corbuzier juga bungkam tidak berani memberikan klarifikasi apapun soal kibulan Anies seperti dia pernah keluar-keluar menyesal undang Aldi Taher. Money talks bro. Petaka-petaka yang dibawa Anies ini selain sebagai super spreader adalah kebijakan yang tidak jelas. Anies seolah buka pintu lebar-lebar untuk copet dan juga sekaligus membuka mulut lebar-lebar agar bisa didengar suaranya gitu. Saya melihat apa yang dilakukan olehnya sangat tidak jelas. Kebijakan yang ia buat di tengah-tengah pandemi ini tidak ada hubungannya dengan pandemi. Selain buka mulutnya yang gak tahu sudah disikat atau belum, dia membuat pembayaran Formula E di tengah-tengah pandemi. Ratusan miliar dibuang. Selain itu, dia juga membuat kebijakan pesepeda road bike agar bisa naik ke JLNT, yang dimana motor pun tidak boleh lewat sebetulnya. Kalau saya ada di Jakarta dan bertemu pesepeda pendukung Anies di JLNT, ya bisa ditebak lah. Hahaha. Tenang, saya hanya buka kaca sambil maki-maki orang dungu itu. Kebijakan yang Anies buat di Jakarta selain membuat pesepeda bisa melintasi JLNT, juga dalam membongkar pasang jalur pesepeda di Sudirman, yang nilainya ada di angka 28 miliaran. Ngeri banget. Selama copet merajalela, Anies ini juga sepertinya menikmati uang-uang yang melintas. Sudah ada 3 orang yang terkena petaka soal dekat dengan Anies. 3 orang dekat Anies soal korupsi tanah haram Jadah buat rumah DP 0 sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tanpa Novel dan Febri. Novel dan Febri pun bungkam tidak bisa lebih jauh lagi membela Anies Baswedan. Sekarang kebijakan yang terbaru dan paling gak fokus adalah kebijakan asbak di tempat umum. Benar-benar manusia petaka. Jadi tidak berlebihan kalau semua yang saya paparkan di atas baru sedikit. Bahwa Anies ini adalah pembawa petaka bagi bangsa ini. Bukan hanya di Jakarta, petaka ini harus segera diselesaikan dan dicabut. Jangan sampai setelah Jakarta, Indonesia bisa semakin parah. Bukan karena copetnya saja, tapi karena semua hal yang ia buat bersama-sama dengan TGUPP yang gak punya malu itu. Begitulah petaka-petaka. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.